Shalom Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Masih dalam suasana tahun baru, saya mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Saya percaya di tengah-tengah tahun yang baru seperti sekarang ini, ya tentunya ada banyak resolusi, ada banyak pemikiran-pemikiran, ada banyak hal-hal yang menjadi kerinduan hati kita, ya. Tetapi di atas semuanya itu kita tetap mempercayai bahwa Tuhan berdaulat di dalamnya. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Hari ini saya akan membicarakan khusus tentang tema tahun ini untuk Jemaat Abba Love di Bali, ya, yaitu kita mengambil tema hidup di dalam budaya kerajaan. Oke, tentunya kerajaan itu kerajaan Allah, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Nah, sebelumnya kita mau lihat apa yang menjadi visi dan misi Jemaat Abba Love secara keseluruhan, ya. Masih ingat Bapak Ibu saudara semua? Ya, visi dan misi kita yaitu menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati yang memancarkan gerakan kasih Bapa Surgawi untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan. Nah, hal yang ditekankan salah satunya yaitu menghadirkan kerajaan Allah. Kita percaya ketika kita ada di tengah-tengah dunia ini, ya, kita harus bisa mengekspresikan ya Kristus yang ada di dalam kita. Ya, kalau kita berbicara mengekspresikan Kristus berarti kita ingin mengekspresikan budaya dari kerajaan, ya. Ingat, selain kita sebagai warga negara Indonesia karena kita tinggal ya di negara Republik Indonesia ini, kita juga adalah warga kerajaan surga karena kita ini adalah anak-anak Allah, umat pilihannya. Nah, sebagai warga kerajaan surga, ya tentunya kita juga harus menunjukkan, menampilkan gaya hidup atau budaya kerajaan kita atau kerajaan surga itu sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, ya, untuk menjadi sebuah kerajaan, ya, harus memenuhi beberapa syarat atau beberapa unsur. Ya, pertama disebut sebuah kerajaan maka harus ada rajanya, ya. Kemudian ada hukum yang mengatur ya jalannya kerajaan tersebut, ya. Kemudian yang ketiga itu harus ada warganya, ya, atau penduduknya, masyarakatnya. Dan yang keempat itu harus ada budayanya, ya. Budaya itu berbicara tentang kebiasaan yang ada di tengah-tengah warga tersebut. Nah, kita tahu ya sebagai kerajaan Allah tentunya raja yang memerintah adalah Yesus Kristus. Ya, kita mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja ya yang ada di tengah-tengah kita, yang ada di dalam kerajaannya. Dan kemudian ada hukum-hukumnya ya. Firman Allah berkata hukum itu sangat dekat kepada kita, yaitu tertulis di dalam hati kita, ya. Ibrani 10 ayat yang ke-16. Nah, sebagai warga, ya, kerajaan Allah, kita harus mentaati hukum-hukum tersebut. Hukum itu sudah lagi tidak dibuat letter X, tapi Tuhan taruh di dalam hati kita. Nah, kita bisa tahu itu ketika kapan? Ya, Roh Kudus Tuhan berikan di dalam hati kita, ya, sehingga ketika kita melanggar hukumnya Allah, Roh Kudus itu selalu mengingatkan kita, ya. Ingat Bapak Ibu, ketika kita ingin melakukan dosa atau ketika kita jatuh di dalam dosa, ya, tentunya itu berlawanan dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Apa yang ada dalam hati kita? Pasti ada suara yang mengingatkan kita. Nah, itu yang katakan ya hukum Tuhan itu sudah tertulis di dalam hati kita. Makanya kalau kita mentaati hukum Allah itu kita mentaati apa yang menjadi suara ya hati kita atau suara Tuhan yang taruh dalam hati kita. Dan kemudian kita ini adalah warga kerajaan Allah ya. Semua orang percaya mereka adalah warga kerajaan surga ya. Dan sebagai warga kerajaan surga kita harus hidup di dalam kebiasaan, ya kebiasaan atau budaya dari kerajaan tersebut. Ya, tidak bisa dipungkirin, tidak bisa disangkal dimanapun kita berada, dimanapun kita hidup, maka kita harus menjunjung ya tempat di mana kita berada. Ya, ada pepatah mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit
dijunjung, ya. Artinya dimanapun kita berada, ya, kita harus bisa menghormati atau menyesuaikan dengan situasi atau kondisi kebiasaan yang ada di tengah-tengah tempat tersebut. Kita tinggal di Bali, ya, otomatis kita menyesuaikan dengan apa yang ada di tengah-tengah pulau ini. Ya, tidak bisa kita membawa kebiasaan-kebiasaan lama kita, ya, kita sebagai orang-orang perantau, ya, kita membawa kebiasaan lama kita, gaya hidup lama kita untuk kita terapkan, ya, di tempat di pulau ini di mana kita berada, ya. Tentunya itu akan berlawanan dengan nilai-nilai, ya, lokalitas yang ada, ya. Makanya kita harus menyesuaikan, ya, suka tidak suka, senang tidak senang, ya, karena kita sudah tinggal di sini, ya, kita harus mengikuti apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan di tempat ini. Demikian juga kita yang tadinya adalah orang-orang berdosa, hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam kesesatan, lalu Allah, ya, oleh kasih karunia-Nya telah memindahkan kita, ya, kematian Yesus di atas kayu salib memindahkan kita dari maut, ya, dari kebinasaan, dari kesia-siaan kepada kehidupan yang kekal, yaitu di dalam kerajaan-Nya, ya. Jadi ketika kita sudah dalam kerajaan Allah, maka kita juga harus, ya, mengikuti atau hidup di dalam kebiasaan atau budaya dari kerajaan surga tersebut. Oke, nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, sebelum kita berbicara lebih mendalam tentang budaya, ya, yang harus kita hidupi atau budaya kerajaan surga tersebut, kita harus ingat apa yang menjadi prinsip dasar, ya, di dalam kerajaan surga. Karena ini akan menentukan bagaimana kita hidup, bagaimana kita meresponi, bagaimana kita menghidupi budaya yang ada di dalam kerajaan Allah tersebut, ya. Di dalam Markus, ya, 12 ayat yang ke-29 sampai 31, firman Allah berkata, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah, prinsip dasar di dalam kerajaan surga atau kerajaan Allah itu ada dua, ya, berdasarkan apa yang tertulis di dalam Markus 12 ayat 29 sampai 31 tersebut, yaitu yang pertama adalah mengasihi Tuhan, ya, dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Ya, mengasihi Tuhan dengan segenap apa yang ada pada kita, ya, itu hukum yang terutama dan yang utama. Dan hukum yang kedua atau prinsip yang kedua yang nilainya sama dengan hukum yang pertama atau prinsip yang pertama, yaitu mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Nah, jadi dua prinsip dasar itulah yang akan melandasi, ya, seluruh apapun yang akan kita hidupi, ya, di dalam budaya kerajaan surga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita selama ini banyak berbicara tentang hal-hal, ya, yang berkaitan dengan mengasihi Tuhan kita. Karena kita banyak berbicara hal-hal yang sifatnya rohani, ya. Bagaimana kita mengasihi Tuhan kita, bagaimana kita mengekspresikan kasih kita, bagaimana kita mentaati Allah kita, ya, bagaimana kita menunjukkan rasa syukur kita, bagaimana kita meninggikan, menyembah, dan mempermuliakan Dia. Lalu kaitannya dengan manusia, kita sebagai ciptaannya kepada Sang Pencipta, yaitu Allah kita, ya. Tetapi jangan kita lupa ada prinsip yang kedua yang juga harus kita hidupi, yang harus kita tunjukkan juga ketika kita ada di tengah-tengah dunia ini, yaitu mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri.
Firman Allah katakan itu nilainya sama dengan yang pertama. Sama dengan kita mengasihi Tuhan Allah kita, ya. Karena ekspresi dari mengasihi Tuhan Allah kita bisa kita tunjukkan, yang bisa kita buktikan adalah dengan mengasihi ciptaannya, yaitu sesama kita sebagai manusia. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, bagaimana kita mengekspresikan, ya, bagaimana kita menunjukkan bahwa kita bisa mengasihi ya sesama kita sama seperti diri kita sendiri, ya, yaitu bagaimana cara kita hidup. Itulah yang akan menunjukkannya. Itulah sebabnya ya tahun ini kita mengambil tema, ya, hidup dalam budaya kerajaan. Tuhan Yesus itu mengasihi manusia. Makanya dia bersedia mati di atas kayu salib untuk menebus hidup kita. Nah, kalau dia mengasihi semua manusia, berarti dia ingin yang terbaik itu juga terjadi atas seluruh umat manusia. Nah, sekarang Tuhan Yesus itu sudah ada di surga. Dan kita, ya, orang-orang percaya ini yang merepresentasikan atau mewakili ya keberadaan Allah di tengah-tengah dunia ini, ya. Karena Allah tinggal di dalam kita, ya. Maka ketika kita ada tengah-tengah dunia ini, maka seharusnya kita bisa menunjukkan, mengekspresikan Allah yang hidup di dalam kita ini. Yaitu dengan apa? Dengan kita hidup di dalam budaya kerajaan tersebut. Atau kebiasaan-kebiasaan dari kerajaan Allah tersebut. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Roma 14 ayat yang ke-17, ya, firman Allah berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Oke, saya ulangi lagi, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita kaitkan ya Roma 14 ayat yang ke-17 ini, ya, sebenarnya hampir sama dengan apa yang Paulus ungkapkan juga ya di dalam jemaat yang ada di Tesalonika, yaitu di dalam 1 Tesalonika ayat 5 ayat yang ke-23, ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Firman Allah berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Lihat, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya. Dikatakan semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, ya. Apa aja? Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Ingat, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya, dan Tuhan mau bahwa seluruh apa yang ada di dalam manusia itu, ya, tubuh, jiwa, dan roh, ya, itu harus terpelihara sempurna, ya. Jadi seutuhnya, tidak cuman sebagian saja, tidak cuman rohnya aja, atau jiwanya saja, atau tubuhnya saja, ya. Kita mempercayai bahwa roh itu harus bisa menjadi dasar yang melandasi semua yang ada, ya. Nah, masalahnya selama ini ya kita lebih banyak ya berbicara hanya proses kepada jiwa, kepada roh saja. Ya, padahal manusia masih ada dua bagian lain yang harus diperhatikan, yaitu jiwa dan tubuh mereka, ya. Tapi harus kita akui ya selama ini ya kita lebih banyak fokus hanya berbicara kepada hal-hal yang rohani saja. Kita berkata, ya kita makhluk rohani, ya manusia rohani, ya harus berbicara masalah rohani. Iya benar, kita memang manusia rohani, ya, tetapi kita masih hidup
di tengah-tengah dunia ini. Kita masih ada di atas bumi ini, ya, masih menginjak tanah, belum berjalan 2 inci di atas tanah. Jadi kita harus berbicara hal-hal yang juga realita yang ada, ya, bagaimana kehadiran kita, ya, sebagai orang-orang atau pribadi-pribadi yang merepresentasikan keberadaan Kristus itu, ya, juga harus memperhatikan proses jiwa dan proses tubuh, ya. Nah, lalu apa kaitannya dengan Roma 14 ayat 17 tadi yang saya katakan? Firman Allah katakan bahwa kerajaan Allah itu bukan lagi berbicara soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kebenaran yang sejati atau kebenaran sesungguhnya itu ada di dalam Kristus, ada di dalam Tuhan. Hanya Allah itu sendirilah kebenaran sejati. Nah, selama ini kalau kita berbicara tentang kebenaran, kita lebih banyak membawa kepada proses-proses yang rohani, ya. Oke, itu sudah terpenuhi. Apa yang menjadi kebutuhan rohaninya kita, ya. Abalov sudah terkenal dengan namanya pengajaran-pengajaran yang sangat luar biasa, ya, yang sangat-sangat, ya, top markotop lah, ya. Tetapi sekarang kita harus berbicara sesuatu yang lebih mendasar atau lebih membumi lagi, ya. Tentang hal-hal yang kita bisa lakukan, yang bisa kita praktekkan sebagai manusia yang masih tinggal di muka bumi ini. Oke? Jadi hal kebenaran rohani kita itu sudah terpenuhi, ya. Karena kita banyak berbicara tentang proses itu, ya. Nah, tetapi ada 2 hal lagi yang harus, ya, kita juga fokus dan tidak boleh mengabaikannya, yaitu proses jiwa dan proses tubuhnya kita, ya. Nah, Roma 14 ayat 17 tadi, ya, soal kebenaran sudah, damai sejahtera. Ya, damai sejahtera ini berbicara tentang proses jiwanya kita, ya. Nah, damai sejahtera, ya, budaya hidup di dalam damai sejahtera itu, ya, akan memerdekakan kita, akan membebaskan kita, ya, dari rasa takut, ya, dari kekhawatiran, dari kecemasan, ya, dari hal-hal negatif yang lainnya, ya. Karena apa, ya? Karena kenapa orang bisa punya rasa ketakutan, punya kekhawatiran, punya kekecewaan, kemarahan, kepahitan, ya, dan hal-hal negatif yang lainnya? Karena mereka lebih banyak berbicara tentang hal-hal yang hanya berfokus kepada diri mereka sendiri. Ya, lihat, ketika orang-orang yang hanya berpikir tentang diri mereka sendiri, ya, orang-orang yang egosentris, ya, mereka tidak akan pernah menemukan kepuasan di dalam kehidupannya. Karena mereka memiliki banyak ekspektasi, memiliki banyak tuntutan, memiliki banyak pengharapan. Dan ketika itu tidak terpenuhi, maka yang timbul itu adalah kekecewaan, kemarahan, ketakutan, kekhawatiran. Karena mereka hanya melihat kepada diri mereka sendiri. Ya, sementara, ya, kalau kita, ya, hidup di dalam kerajaan Allah, ya, maka yang kita fokuskan itu bukan diri kita sendiri, tapi yang kita fokuskan itu adalah Raja yang kita sembah, Allah yang kita sembah, ya. Nah, Filipi 4 ayat yang ke-7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dikatakan damai sejahtera Allah. Ya. Artinya kita hanya harus berfokus kepada Allah untuk kita bisa memperoleh, ya, damai sejahtera yang sesungguhnya, yang akan menenangkan jiwa kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, budaya kerajaan Allah kalau berbicara tentang jiwa, maka mereka, ya, tidak berfokus memikirkan diri mereka sendiri saja atau egosentris, tetapi mereka akan teosentris. Mereka akan berpusat
kepada Allah yang mereka sembah. Seluruh apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, pikirkan, semuanya itu harus kembali kepada Allah yang disembah. Ya, apakah dengan yang saya lakukan ini mempermuliakan nama Allah? Apakah yang saya perkatakan ini bisa mendatangkan sejahteranya Allah? Apakah yang saya perbuat ini ya keuntungannya bagi kerajaan surga itu apa? Ya. Nah, jadi semuanya berfokus kepada Allah sebagai rajanya, bukan kita sebagai manusianya. Ya, lihat, kalau kita berfokus kepada Allah ya, kita akan selalu feel free. Ya, feel free artinya kita akan merasa tidak ada di dalam satu tekanan yang menakutkan hidup kita. Ketika ada situasi-situasi yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi pemikiran kita, lalu kita mulai berpikir tentang apa sih yang menjadi kehendak atau rencana Allah dengan situasi ini, maka itu akan mendatangkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Tidak menimbulkan ketakutan. Ketika kita menghadapi situasi pandemi yang berjalan sudah hampir memasuki 2 tahun ini, ya, kalau kita hanya berpikir tentang diri kita, maka selalu ada ketakutan, ada kekhawatiran, ya kan? Mungkin ada kemarahan, ada kekecewaan. Tetapi ketika kita melihat dari sudut pandangnya Allah, maka kita bersyukur, ya. Karena Tuhan izinkan ini terjadi, ya, membuat banyak perubahan-perubahan yang mungkin selama ini tidak terpikirkan. Menjadikan manusia lebih kreatif, ya, menjadikan hal-hal yang selama ini orang tinggal di dalam zona nyamannya, mereka berani keluar dari zona nyaman mereka untuk bisa melakukan hal-hal yang baru. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Ya, tidak akan lagi ada kekhawatiran yang akan menguasai keberadaan mereka. Nah, lalu kalau kita berbicara ya tentang tubuh, ya, tubuh kita, ya, tadi di dalam Roma 14 ayat 17, ya, kebenaran, ya, berbicara berkaitan dengan roh kita, kemudian damai sejahtera, ya, itu berkaitan dengan jiwa kita, dan yang berikutnya ketiga itu adalah sukacita, ya, itu berkaitan dengan tubuh kita. Loh, kok bisa Pak Doni? Ya, kalau jiwa kita tenang, jiwa kita benar, ya, berarti itu juga akan mempengaruhi, ya, fisiknya kita. Amsal 17 ayat yang ke-22, firman Allah berkata, hati yang gembira adalah obat. Ya, obat apa? Obat yang manjur. Katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya. Jadi ketika kita membangun budaya hidup dalam sukacita, itu akan memerdekakan kita, ya, membebaskan kita dari setiap kelemahan dan bahkan sakit penyakit kita. Firman Allah jelas berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, bagaimana kita bisa bergembira? Ya, tentunya harus dimulai dari jiwa kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, tubuh juga berbicara tentang bagaimana kita melihat bahwa firman Allah berkata bahwa tubuh kita ini adalah bait sucinya Allah, tempat kediamannya Allah. Jadi saya mau katakan, kalau kita sudah menghidupi kebenaran yang ada di dalam Tuhan, ya, maka kita juga bertanggung jawab untuk memelihara, ya, kesehatan tubuh kita. Saya bicara tentang kesehatan, sama. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita banyak mengkritik atau mungkin kita juga, maaf kata, menghakimi ketika menemukan orang-orang yang, maaf kata, merokok, ya, mabuk-mabukan, atau minum-minuman beralkohol lainnya, ya. Lalu kita mengatakan bahwa mereka itu merusak baitnya Allah.
Mereka tidak bertanggung jawab dengan baiknya Allah karena memasukkan racun, memasukkan hal-hal yang tidak berguna di dalam tubuh jasmani kita. Pertanyaan saya, apa bedanya ketika kita juga tidak bisa menjaga kesehatan kita? Sudah tahu ya, kolesterolnya tinggi, masih aja makan makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Ya, sebelum makan doa lagi, tengking ya, segala macam kolesterol di dalam nama Yesus, lalu dimakan dengan lahap. Begitu penyakit stroke, lalu bilang Tuhan nggak adil. Kenapa Tuhan kasih saya sakit stroke? Ya, gara-gara kolesterolnya meningkat dengan luar biasa. Jangan salahkan Tuhan, salah kita. Karena kita tidak menjaga tubuh kita, menjaga fisiknya kita. Ada banyak hal, kadang kita lupa ya, bahwa sesungguhnya itu bagian dari pertanggungjawaban kita ya, untuk kita bisa tunjukkan atau kita bisa nyatakan itu ya, sebagai orang-orang yang telah diberi anugerah yang sangat luar biasa. Dibilang suruh diet, ngapain saya diet-diet ya? Toh ikan paus yang diet aja badannya tetap gede, tetap gendut tuh. Lalu memakai macam bukti-bukti yang menunjukkan ya, bahwa ya nggak perlu berolahraga, sehat-sehat aja tuh ya. Kucing nggak pernah olahraga, dibilang kalau bangun cuman ngulet aja, tapi dia sehat tuh ya. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, kita ini bukan kucing, kita ini bukan ikan paus. Ya, kita ini manusia. Tubuh kita ini butuh bergerak, butuh berolahraga, butuh makan yang benar, butuh pola hidup yang benar. Ya. Tahukah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, pola hidup atau pola makan yang benar itu menunjukkan bahwa kita mentaati kebenaran yang sudah kita terima di dalam rohani kita. Manusia rohani mereka bertanggung jawab terhadap tubuh atau jasmaninya mereka. Seringkali mungkin orang berkata memisahkan antara hal-hal rohani dan hal-hal yang sekuler. Yang katakan semua yang ada ini miliknya Tuhan. Semua apapun yang engkau lakukan dan kerjakan, ya firman Allah katakan, lakukanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, artinya kita punya pertanggungjawaban yang harus kita berikan kepada Tuhan karena Dia adalah Raja. Lalu kalau kita berbicara itu baru sisi kesehatan ya. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu yang tidak pernah olahraga, ayo ya, engkau bertanggung jawab kepada tubuhmu, bertanggung jawab kepada Tuhan. Karena tubuhmu itu adalah bait Allah ya. Jadi jangan cuman bisa menghakimi orang yang merokok, minum alkohol karena mereka dianggap merusak baitnya Allah. Kalau engkau tidak menjaga kesehatan tubuhmu, kalau engkau tidak bertanggung jawab ya terhadap pola hidup dan pola makanmu, ya, engkau juga merusak bait Allah dan nilainya sama, maaf kata, dengan orang yang merokok, dengan orang yang minum minuman alkohol, dengan orang yang melakukan hal-hal yang merusak tubuh mereka, ya. Jadi jangan bedakan itu, sama aja, ya. Jadi mulai sekarang ayo kita bertobat bersama-sama, ya, mulai jaga pola hidup kita dengan benar supaya kita bertanggung jawab. Ya, ini tubuh kita tempat kediamannya Tuhan. Kalaupun engkau sudah menjaga dengan baik dan dengan benar, ya, tetapi engkau juga diizinkan mengalami sakit penyakit tertentu, ya engkau katakan terima kasih Tuhan, itu kedaulatan Tuhan yang kita kadang tidak bisa mengerti kenapa Tuhan izinkan itu. Tetapi kita melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita, ya, seperti kita lakukan benar-benar untuk Tuhan dan bukan untuk orang lain. Nah, itu baru berbicara tentang kesehatan kita. Ya, Bapak Ibu, tadi kita baru berbicara tentang kesehatan, ya, fisiknya kita. Jadi hari ini kalau Bapak Ibu yang tidak berolahraga, ya, ayo kita berolahraga bersama-sama. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan selera olahraganya kita. Kalau engkau mau naik sepeda, ayo sama-sama dengan saya, ya, setiap pagi 1 jam, ya, untuk kita bisa naik sepeda bersama-sama. Kalau saudara ingin lari pagi, jalan pagi, ataupun olahraga yang lain, pastikan, ya,
kita memiliki waktu untuk kita berolahraga, ya. Hal berikutnya yaitu saya akan bicara tentang skill atau keahlian, ya. Keahlian ini tidak muncul ujuk-ujuk, tiba-tiba simsalabim abrakadabra, tidak. Tapi keahlian ini harus dipelajari, ya. Oleh sebab itu, ya, Bapak Ibu jangan pernah bosan untuk kita belajar sesuatu yang baru di dalam hidup kita. Terlepas dari umur kita sudah berapa, tidak ada kata terlambat untuk kita belajar, ya. Kenapa? Karena ketika kita belajar, ya, ketika kita mencoba hal-hal yang baru dalam hidup kita, maka kita akan menemukan akan ada demikian banyak, ya, perkara-perkara yang mungkin selama ini kita tidak mengerti, ya, tapi membuat kita tahu, ya, bahwa kita bisa ini, kita bisa itu, kita bisa melakukan ini, kita bisa melakukan itu. Yang penting kuncinya adalah kita mau belajar. Bapak Ibu, ya, saya ini orang yang senang melakukan hal-hal yang baru yang berkaitan dengan apa? Tanaman, ya kan? Ternakan, ya. Jadi saya bersyukur dengan pandemi ini, ya, saya coba untuk belajar hal yang baru. Karena berkaitan dengan proses pelayanan kita yang ada di desa, ya, mau nggak mau saya harus mengupgrade diri saya, mempelajari hal-hal yang baru untuk saya bisa terapkan, ya, bagi, ya, pelayanan yang ada di desa. Jadi saya hari-hari ini lagi belajar, ya, bagaimana beternak ayam, ya, dengan cara-cara yang alamiah. Ya, saya bersyukur, ya, saya paling tidak, ya, bisa mencoba hal-hal yang baru yang selama ini saya tidak mengerti, ya. Berhasil atau gagal, ya, saya belum tahu karena itu masih dalam proses, ya, pembelajaran. Nanti kita lihat bersama-sama, ya. Di rumah ada beberapa ekor ayam yang sedang saya lakukan percobaan. Sebentar lagi kita akan lakukan yang lebih besar, ya, di desa, ya. Nah, jadi saya katakan kita harus punya skill, ya. Jangan cuman bicara hanya masalah rohani. Bukannya itu buruk, ya, bagus, ya. Tapi saya mau tanya, ketika seseorang lagi kelaparan, apakah engkau hanya akan cukup berkata kepada dia engkau harus berdoa, ya, supaya Tuhan menyediakan makanan untuk kamu? Tidak toh? Ya, tapi engkau harus beri dia makan. Dan terlebih dari itu, engkau harus mengajar dia bagaimana dia bisa mendapatkan makanan. Atau dia bisa memiliki keahlian supaya dia bisa mendapatkan makanan sendiri. Nah, mungkin ada hal yang sempat terhilang di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya karena kita hanya terlalu fokus kepada hal-hal yang rohani saja, ya, sehingga kita lupa, ya, untuk mengajarkan hal-hal yang itu berkaitan juga dengan jasmaninya orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi hari ini saya mau katakan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, penting sekali, ya, untuk bagaimana kita diperlengkapi sebagai jemaat, sebagai orang percaya itu secara holistik, keseluruhan, ya. Roh, jiwa, dan tubuh kita. Roh kita ini benar-benar memiliki kebenaran-kebenaran, prinsip-prinsip kebenaran firman Allah. Ya, jiwa kita, ya, dipenuhi dengan hal-hal, ya, yang bisa mendatangkan damai sejahtera, ya. Karena kita selalu berpikir, berfokus kepada kerajaan Allah, berpikir tentang sang raja itu sendiri. Lalu tubuh kita, ya, selain sehat, ya, tapi kita juga punya keahlian, skillful yang saya katakan, ya. Keahlian untuk apa? Keahlian untuk kita juga bisa mengajarkan kepada orang lain. Nah, selama ini mungkin kita sering, ya, lihat, ya, maaf kata, saudara, ya, ketika orang-orang, ya, hadir di dalam satu tempat tertentu, katakanlah mereka melakukan proses penginjilan, ya, di dalam satu daerah tertentu, ya, yang mereka bicarakan, ya, kan, hanya hal-hal yang bersifat rohani saja. Tetapi ada dua sisi yang mereka lupakan, yaitu jiwa dan jasmani.
Ya, jiwa tentang bagaimana mengajarkan orang-orang memiliki prinsip pemikiran tentang kerajaan Allah. Ya, jasmani berbicara tentang bagaimana mereka ya diajarkan kemampuan, ya keahlian atau hal-hal yang bisa membawa orang-orang itu punya ketertarikan ya, karena ada sesuatu yang baru yang mereka bisa dapatkan ya, mereka bisa pelajari dari kehidupan kita. Nah, jadi sebagai anak Tuhan, sekali lagi kita harus memiliki keahlian. Karena keahlian ini bisa kita gunakan ya untuk kita memberkati dan membawa orang ya untuk mereka mengenal Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan menciptakan Adam ya, Tuhan taruh Adam di Taman Eden ya, Adam tidak leha-leha. Oh, mau makan ya, kita sering dengar cerita makan, perintahkan aja pohon, pasti pohon akan nunduk, ya kan, tinggal petik aja buahnya. Walaupun itu nggak tertulis di dalam Alkitab, ya, tapi kadang kita sering mendengar cerita seperti itu. Jadi manusia hanya santai-santai saja. Tidak, ya. Adam punya tanggung jawab, ya. Tanggung jawab Tuhan katakan dia bertanggung jawab untuk memelihara dan mengusahakan taman itu. Berarti Adam harus bekerja. Dia punya kapasitas, dia punya kemampuan, dia punya keahlian. Dia harus memberi nama seluruh binatang-binatang yang Tuhan ciptakan. Itu kalau tidak ada keahlian, nggak mungkin dia bisa lakukan. Ya, dia harus mengusahakan memelihara, merawat ya taman di mana dia ditempatkan. Harus memiliki keahlian. Ya, Adam tidak duduk diam. Tidak ongkang-ongkang kaki, tidak santai-santai saja. Dia bekerja dengan keahlian yang dia dapat, yang Tuhan berikan atas hidup dia. Ya, nah jadi kita, ya Tuhan juga memberikan kemampuan atau keahlian di dalam kehidupan kita. Tapi keahlian ini tidak akan pernah muncul, tidak akan pernah kelihatan, ya kalau kita tidak pernah mengasahnya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya tahun ini kita akan berfokus kepada proses ini. Ya, inilah yang dikatakan kingdom culture atau budaya kerajaan yang harus kita bangun. Yaitu membangun roh kita, membangun jiwa kita, dan membangun tubuh kita. Sehingga semuanya menjadi satu kesatuan yang holistik. Tujuannya adalah supaya ini bisa ya memberkati, seperti apa yang menjadi visi dan misi kita, menghadirkan kerajaan Allah. Kita hanya bisa menghadirkan kerajaan Allah itu dengan kita menghidupi ya budaya kerajaan. Ya, kalau kita menghidupi budaya kerajaan dimanapun kita berada, maka kita bisa menghadirkan kerajaan Allah. Tapi kalau kita tidak pernah menghidupi, ya memiliki kebiasaan kerajaan surga, ya gimana pun kita berada, maka itu hanya akan menjadi sebuah slogan. Kita tidak akan pernah menghadirkan kerajaan surga itu. Ya, jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini, ya tahun ini kita mau bersama-sama memiliki satu kehausan, satu kerinduan, ya satu fokus bersama-sama berjalan. Kita membangun kehidupan kita sebagai manusia-manusia rohani, ya, yang juga memperhatikan proses jiwa kita dan proses jasmani kita atau tubuh kita, ya supaya kita bisa menghadirkan kerajaan Allah, ya, menghidupi budaya kerajaan surga dan menghadirkan budaya kerajaan surga dimanapun kita berada. Jadi mari kita tetap antusias, kita tetap semangat, percaya ya bahwa Tuhan memiliki hal-hal yang lebih lagi yang Dia ingin nyatakan atas keberadaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.